Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak soleh dan soleha SDIT Permata Bunda 1, Permata Bunda 2, dan Permata Bunda 3? Mudah-mudahan semuanya alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang hari kiamat dan juga zakat, infak, serta sedekah. Untuk hari ini kita akan belajar tentang haji dan umroh. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan dan jangan dipersulit. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian anak-anak, mari kita dengarkan dan simak pembelajaran tentang haji dan umroh berikut ini. Anak-anak hebat, kita akan pelajari dua materi inti, yaitu ibadah haji dan ibadah umroh. Mari kita simak ibadah haji dimulai dari pengertiannya. Anak-anak cerdas, kalian tahu pengertian ibadah haji? Haji menurut bahasa artinya menyengaja mengunjungi. Menurut istilah, haji adalah mengunjungi Baitullah di Mekah dengan niat ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan syarat-syarat waktu yang sudah ditentukan. Ini yang membedakan antara haji dan umroh. Haji adalah mengunjungi Ka'bah di waktu-waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu, sedangkan umroh bisa kapan saja. Untuk hukum haji, semua ulama menyepakati bahwasanya haji hukumnya wajib atau bagian dari rukun Islam bagi orang Islam yang mampu sekali seumur hidup. Berikutnya adalah syarat wajib haji. Syarat haji yang pertama beragama Islam. Yang bukan beragama Islam berarti tidak diwajibkan. Yang kedua adalah balik. Balik yaitu sudah dewasa. Yang belum dewasa belum diwajibkan untuk berhaji. Yang ketiga adalah berakal sehat. Selanjutnya yang keempat mampu, yaitu mampu jasmani dan rohani. Yang kelima merdeka, yaitu bebas, tidak sedang dalam tahanan. Untuk kriteria mampu pada poin 4, apa yang disebut dengan mampu? Mampu adalah yang pertama sehat jasmani, tidak sakit-sakitan, dan yang kedua aman dalam perjalanan. Jadi tidak ada pertempuran, tidak ada perang dan sebagainya, baik perjalanan pulang atau pergi dalam kondisi aman. Yang ketiga, memiliki biaya haji dan umroh serta biaya hidup keluarga selama ditinggal. Anak-anak, selanjutnya kita pelajari rukun haji. Rukun haji yang pokok ada 6. Yang pertama adalah ihram. Yang kedua wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf ifadah. Yang keempat sa'i. Kelima tahalul. Dan yang terakhir tertib. Sebelum kita melanjutkan definisi 6 rukun haji tersebut, mari kita lihat apa itu rukun haji. Karena ada rukun haji dan wajib haji. Rukun haji adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Jika tidak dilaksanakan maka ibadah hajinya tidak sah. Oleh karena itu harus mengulang lagi pada waktu yang lain. Anak-anak, apabila kita akan melaksanakan ibadah haji, sudah datang ke Mekah Al-Karamah, pastikan rukun ini dikerjakan. Apabila tidak, maka hajinya tidak sah dan harus mengulang di tahun berikutnya. Karena haji hanya dilaksanakan pada waktu tertentu saja. Baik, kita mulai dari ihram. Anak-anak, ihram adalah
Berniat memulai mengerjakan haji atau umroh atau keduanya sekaligus dengan mengenakan pakaian ihram. Jadi harus menggunakan pakaian ihram. Kemudian apa yang disebut dengan wukuf? Wukuf adalah hadir dan berada di Arafah dimulai dari tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbenam matahari. Wukuf hanya di tempat yang disebut Arafah atau wukuf di Arafah, yang di sana ada Rajabah, Rahmah, dan seterusnya. Yang ketiga adalah tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dari Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah selalu berada di sebelah kiri yang bertawaf. Nah, ini tawaf mengelilingi Ka'bah. Yang keempat adalah sa'i. Apa yang disebut dengan sa'i? Sa'i adalah berlari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Ini termasuk rukun haji. Yang kelima, tahallul. Yang disebut dengan tahallul adalah memotong rambut, yaitu melepaskan diri dari ihram haji sesudah selesai mengerjakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan cara mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Nah, yang keenam, tertib. Tertib adalah mengerjakan semua rukun secara urut dari rukun pertama sampai terakhir. Tidak boleh diacak. Demikian anak-anak tentang rukun haji. Kemudian kita lanjutkan dengan wajib haji. Wajib haji adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Apabila tidak dilakukan atau tertinggal salah satu di antaranya, boleh diganti dengan dam atau denda dan ibadah hajinya sah. Jadi, bedanya rukun haji dengan wajib haji. Kalau rukun haji harus dikerjakan. Apabila ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Sedangkan wajib haji bila ditinggalkan boleh digantikan dengan dam atau denda. Hajinya tetap bisa sah. Mari perhatikan, wajib haji ada 6 anak-anak. Yang pertama, ihram dari mikot. Mikot adalah batas waktu dan tempat yang sudah ditentukan untuk berihram dengan niat ihram. Yang kedua adalah mabit atau bermalam di Muzdalifah. 3. Melempar jumroh akobah. Yang keempat, mabit di Mina. Kelima, meninggalkan larang-larangan haji. Dan keenam, tawaf wada atau perpisahan. Kemudian yang selanjutnya adalah sunnah haji. Sunnah haji yang pertama adalah memakai kain berwarna putih. Kedua, melaksanakan tawaf qudum atau selamat datang. Yang ketiga, membaca zikir ketika tawaf. Keempat, membaca lafal talbiyah selama ihram sampai melempar jumrah akobah. Yang kelima, sholat 2 rakaat setelah sholat fardu. Anak-anak, yang membedakan rukun umroh dengan rukun haji adalah di rukun umroh tidak ada wukuf di Arafah. Berikutnya adalah pengertian umroh. Umroh menurut bahasa adalah ziarah atau berkunjung. Menurut istilah adalah berziarah dengan cara-cara tertentu tetapi tidak terikat oleh waktu. Umroh disebut juga dengan haji kecil karena beberapa ketentuannya hampir sama dengan haji. Misalnya tentang syarat-syarat, rukun atau larangan-larangannya. Apabila perintah umroh disejajarkan dengan perintah haji. Tetapi pelaksanaan umroh lebih sederhana dibandingkan pelaksanaan haji. Nah, anak-anak semuanya, demikian tadi materi tentang haji dan umroh. Semoga kita semua yang belum melaksanakan haji dan umroh, Allah berikan kesempatan untuk bisa berkunjung di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi yang sudah melaksanakan haji dan umroh, Allah berikan kekuatan untuk bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, anak-anak, mari kita hafalkan doa manasik haji atau kalimat talbiyah berikut ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, tiada sekutu bagimu, segala puji bagimu atas segala nikmat dan kekuasaanmu,
tiada sekutu bagimu. Amin ya robbal alamin. Demikian tadi kalimat talbiyah ataupun doa manasik haji. Selanjutnya anak-anak, silakan kalian hafalkan, kemudian setorkan kepada ustadz dan ustazahnya. Anak-anak, itu saja pembelajaran tentang haji dan umroh hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya dari Ustadz, mohon maaf bila ada kesalahan. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.